Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Iis Aisyah, Irma Yuliani, Ratna Nurfitasari, dan Rina Yanti Nurwulan akan mencoba mempresentasikan mengenai model pembelajaran probing prompting dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Pembahasan yang pertama mengenai definisi model pembelajaran probing prompting. Menurut Suarjawa, probing prompting adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Model ini sesuai dengan paham konstruktivis yang memberikan keleluasaan pada peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Sedangkan menurut Suherman, model pembelajaran probing prompting adalah pembelajaran dengan cara guru menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali, sehingga terjadi proses berpikir yang mengaitkan pengetahuan tiap siswa dan pengalamannya dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Karakteristik model pembelajaran probing prompting. 1. Mengawali pembelajaran dengan pertanyaan yang diajukan kepada siswa secara acak. 2. Proses tanya-jawab dilakukan dengan menunjuk siswa secara acak sehingga setiap siswa mau tidak mau harus berpartisipasi aktif. 3. Kemungkinan akan terjadi suasana tegang. Untuk mengurangi kondisi tersebut, guru hendaknya setiap memberikan serangkaian pertanyaan disertai dengan wajah ramah, suara menyejukkan, dan juga nada yang lembut. Kemudian dimunculkan canda, senyum, dan tawa sehingga suasana menjadi nyaman, menyenangkan, dan ceria. Terakhir, jawaban siswa yang salah harus dihargai karena salah satu cirinya dia sedang belajar. Ia telah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Yuliani dari kelas B4 Nonrek. Ingin menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran probing prompting. Menurut Huda, langkah-langkah pembelajaran probing prompting dijabarkan melalui 7 tahapan, yaitu 1. Guru menghadapkan siswa pada situasi baru, misalkan dengan memperlihatkan gambar, rumus, atau situasi lainnya yang mengandung permasalahan. 2. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan permasalahan. 3. Guru mengajukan persoalan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus atau indikator kepada seluruh siswa. 4. Menunggu beberapa saat untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan jawaban atau melakukan diskusi kecil. 5. Menunjukkan salah satu siswa untuk menjawab pertanyaan. Langkah yang terakhir, guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda untuk lebih menekankan bahwa TPK atau indikator tersebut benar-benar telah dipahami oleh seluruh siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Yanti Nurwulan, NIM 19060413. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan sebelumnya oleh rekan saya, yaitu tentang kelebihan dan kelemahan dalam mode pembelajaran probing prompting. Kelebihannya menurut Nurjana tahun 2013 yaitu yang pertama mendorong siswa aktif berpikir. Yang kemudian kedua memberi kesempatan kepada siswa untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas sehingga guru dapat menjelaskan kembali. Yang ketiga perbedaan pendapat antara siswa yang dapat dikompromikan atau diarahkan pada suatu diskusi kelompok. Kemudian yang keempat pertanyaan yang dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa sekalipun ketika itu siswa sedang ribut, yang mengantuk kembali tegak dan hilang kantuknya. Kemudian sebagian cara meninjau kembali bahan pelajaran yang lampau, dan yang terakhir mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Kemudian di samping ada kelebihan pasti ada kekurangan. Di dalam pembelajaran probing prompting, kelemahannya yaitu siswa merasa takut apabila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dan dengan menciptakan suasana yang tidak tegang melainkan akrab. Yang kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkatan berpikir dan mudah dipahami siswa. Kemudian yang ketiga, waktu sering banyak
terbuang apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Yang keempat, dalam jumlah siswa yang banyak, tidak mungkin cukup waktunya untuk memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. Dan yang terakhir, dapat menambah cara berpikir anak bila tidak atau kurang pandai membawakan dalam proses pembelajaran berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah, NIM 19060340. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang RPP yang menggunakan model pembelajaran probing prompting. Nah, RPP di sini itu RPP untuk kelas 6 semester 2. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Nah, ada indikatornya. 1. Memahami luas permukaan bangun ruang, dan kedua, mengukur luas permukaan bangun ruang. Adapun tujuan pembelajarannya, siswa dapat memahami luas permukaan bangun ruang kubus dan balok, dan siswa juga dapat mengukur luas permukaan bangun ruang kubus dan balok. Nah, materi yang dibahas dalam RPP ini itu tentang luas permukaan kubus dan balok. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah pembelajarannya. Untuk kegiatan pendahuluannya, seperti biasa guru mengucapkan salam, guru mengajak siswa untuk berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas, kemudian menanyakan kehadiran, mengabsen siswa, dan guru juga menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, lanjut ke kegiatan inti. Guru mengelompokkan siswa, setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Kemudian guru memberi pengantar materi tentang definisi bangun ruang sisi datar. Nah, kemudian guru memberikan lembar kerja siswa. Setelah itu siswa membaca lembar kerjanya dan melakukan diskusi dengan kelompoknya. Nah, dan siswa siap terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan lembar kerja siswa tersebut. Nah, guru memastikan bahwa setiap kelompok mengerti apa yang ditanyakan dengan dibantu pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru. Siswa berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian siswa mempresentasikan hasil diskusi dan meninjau ulang solusi. Nah, jika jawabannya tepat, maka guru meminta tanggapan kepada siswa lainnya tentang jawaban tersebut untuk meyakinkan bahwa seluruh siswa terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, jika siswa tersebut mengalami kemacetan dalam menjawab dalam hal ini, jawaban yang diberikan kurang tepat, tidak tepat, atau diam, maka guru mengajukan pertanyaan lain yang jawabannya merupakan petunjuk jalan penyelesaian jawaban. Nah, guru mengajukan pertanyaan akhir pada siswa yang berbeda untuk lebih menekankan bahwa indikator tersebut benar-benar telah dipahami oleh seluruh siswa. Kemudian, guru memberikan konfirmasi terhadap jawaban siswa dalam latihan soal. Nah, selanjutnya, guru memberikan latihan soal untuk dikerjakan sendiri-sendiri dengan jujur dan percaya diri. Nah, lanjut untuk penutup, peserta didik bersama-sama guru menarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian guru memberikan pekerjaan rumah untuk memperdalam materi. Nah, siswa diberi motivasi untuk mengulang kembali materi yang sudah dipelajari dan melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan saling berdiskusi jika mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Setelah itu, guru meminta siswa untuk berdoa sebelum keluar kelas. Nah, sumber alat dan media yang digunakannya yaitu ada buku paket, spidol, whiteboard, gambar kubus dan balok, dan juga LKS. Nah, penilaiannya menggunakan lembar observasi dan tes tertulis. Nah, selanjutnya untuk lembar kerja siswa, guru memberikan beberapa soal yang terkait tentang luas permukaan kubus dan balok. Oke, sekian, terima kasih. Cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan tentang model pembelajaran probing prompting. Semoga
presentasi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.